haruslah ditegakkan. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Salam sehat dan semangat senantiasa. Masyarakat peduli hukum, rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP saat ini sedang dibahas di DPR. Tentu ini akan menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, di mana Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelumnya sudah 45 tahun yang tentu sampai saat ini masih berlaku. Karena dianggap perlu disesuaikan dengan perubahan dan sistem ketatanegaraan serta perkembangan hukum dalam masyarakat. Perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 atau KUHP yang masih berlaku sekarang ini adalah merupakan karya agung, sebab merupakan kodifikasi dan unifikasi dari hukum pidana formal yang menyatukan dan mengatur seluruh rangkaian proses penanganan perkara pidana dari awal penyelidikan, penyidikan, hingga upaya hukum biasa dan luar biasa. Di dalam KUHP tahun 1991 ditekankan tonggak perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses hukum, termasuk untuk membela diri dan didampingi penasihat hukum atau advokat saat pemeriksaan penyidikan serta mendapatkan peradilan adil. Di mana seperti yang kita ketahui kalau kita buka literatur atau sejarah bahwa sebelum tahun 1991 sebelum KUHP, ya pemeriksaan itu bisa dikatakan ya cenderung represif dalam arti ya ada tekanan. Makanya disebutkan bahwa KUHP ini tahun 1991 adalah merupakan tonggak dalam hal penegakan hukum, perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka. Revisi KUHP tentu menjadi momen penting untuk terus ditingkatkan kualitas penegakan hukum, termasuk menjamin hak daripada saksi maupun tersangka, terdakwa, terpidana, maupun korban. Oleh karenanya, rancangan KUHP yang saat ini dibahas untuk menggantikan KUHP yang lama atau tahun 1991 yang disebut karya agung tersebut haruslah lebih baik. Dalam arti lebih memberikan keadilan dan keamanan atau kesamaan di hadapan hukum bagi masyarakat. Hukum acara pidana sebagai umpamanya terutama bagi penegak hukum sebagai pedoman untuk melaksanakan tugasnya, yaitu dari mulai penyelidikan, penyidikan, pendakwaan, penuntutan, pembelaan atau pledoi, dan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung sampai dengan tingkat peninjauan kembali. Seperti kita ketahui bahwa selama ini dalam teori dan praktek bahwasanya setelah perkara dibawa oleh jaksa ke pengadilan dalam arti sudah P21 dan juga sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka akan diadakan proses persidangan. Di mana dalam persidangan tersebut diawali dengan pembacaan dakwaan, kalau ada eksepsi atau tangkisan atau tanggapan terhadap dakwaan, maka itu akan diberi kesempatan kepada penasihat hukum atau advokatnya. Begitu juga setelah ada putusan sela terhadap itu, kalau sebenarnya ada eksepsi, maka apabila ditolak eksepsi akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan saksi. Setelah pemeriksaan saksi tentu akan diperiksa lagi bukti-bukti dan bahkan ahli oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya juga demikian, setelah selesai daripada jaksa penuntut umum, baik daripada saksi maupun ahlinya, diberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk mengajukan saksi maupun ahlinya. Setelah itu akan diperiksa terdakwa. Dalam tahap ini, setelah selesai
berusaha terdakwa biasanya akan dilanjutkan dengan tuntutan. Tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Setelah itu baru diberikan kesempatan untuk kepada terdakwa maupun penasihat hukum untuk menyampaikan pledoi atau pembelaan. Setelah itu replik duplik baru keputusan. Inilah proses yang berlaku selama ini. Seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah ada pengurusan terdakwa, ya otomatis langsung tuntutan. Namun, kalau kita lihat di dalam RUU KUHP yang dibahas sekarang, ada pasal yang saya anggap sangat merugikan terdakwa, terutama advokat. Karena di dalamnya menyatakan begini, yaitu pasal 197 ayat 10 RUU KUHP yang menyatakan setelah pemeriksaan terdakwa, penuntut umum dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari advokat selama persidangan. Coba kita renungkan ya. Setelah pemeriksaan terdakwa, penuntut umum dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari advokat selama persidangan. Seperti yang saya sudah ungkapkan, kita selama ini praktek sudah sejak berlakunya KUHP, baik teori maupun praktek. Setelah pemeriksaan terdakwa, tidak ada lagi kesempatan untuk jaksa penuntut umum untuk memberikan atau memanggil saksi atau ahli lagi. Nah, pasal ini jujur secara filosofis maupun secara praktek, karena tujuan dari KUHP adalah memberikan proses yang seimbang antara jaksa penuntut umum dan advokat yang mewakili atau yang mendampingi terdakwa. Di mana sejak penyidikan maupun proses persidangan, rangkaian panjang diberikan kepada jaksa penuntut umum. Pada saat penyidikan sudah ada petunjuk. Jadi JPU dari sejak awal sudah beri kesempatan, bahkan sampai daripada pemeriksaan saksi-saksi tidak ada batasan, mau 10, mau 20, bahkan 100. Dalam praktek tidak ada batasan, diberikan kesempatan untuk jaksa sesuai hasil penyidikan. Setelah pemeriksaan saksi ataupun bukti-bukti secara konkret semuanya, baru diperiksa terdakwa. Setelah terdakwa diperiksa, kok dikasih lagi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk kembali mengajukan saksi dan ahli. Jujur, ini tidak fair, tidak equal, tidak berimbang, tidak adil. Oleh karenanya sekalipun kita menginginkan agar RUU KUHP ini segera diundangkan, karena kita undang-undang hukum pidana sudah akan berlaku sejak Januari. Memang timpang apabila hukum acaranya juga tidak berlaku. Inilah yang dikejar agar ada hukum materialnya, hukum pidana yang akan berlaku Januari 2026 dan juga hukum formil hukum acaranya. Tetapi karena ini belum diundangkan atau belum ketok tolong ini Komisi 3 DPR
melihat ini. Harus pada kita. Saya sebagai praktisi hukum yang dari puluhan tahun ini udah menangani perkara pidana, sangat keberatan tentang ini. Jadi jujur, tidak adil, tidak fair. Pasal 197 ayat 10 ini yang memberikan kesempatan lagi kepada jaksa yang sudah diberikan kesempatan dari sejak awal penyidikan melalui penyidik. Diberikan petunjuk kepada penyidik. Begitu juga saat di persidangan, ya setelah diberikan kesempatan selulusnya, jangan lagi ada kesempatan setelah diberikan waktu yang sudah panjang kepada jaksa. Apalagi setelah pemeriksaan terdakwa, di mana juga advokat telah memeriksa atau membuat saksi-saksi yang meringankan atau saksi ada charge. Sekali lagi, ini adalah hukum acara yang tidak fair apabila ini diberlakukan. Oleh karenanya, pasal 197 ayat 10-nya harus di-drop. Harus di-drop dalam arti harus dihapuskan dari RUU KUHP. Karena biar bagaimanapun saya yakin seperti saya sebagai orang berpraktek di pengadilan, ini akan menyusahkan atau akan memberikan keadilan tidak seimbang dan akan merugikan terdakwa. Sekali lagi, saya menginginkan agar penegakan hukum sebagaimana integrated criminal justice system dalam pembaruan hukum acara pidana ini berlangsung secara baik. Akhirnya, biarlah hukum ditegakkan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Di mana keadilan adalah terutama bagi pencari keadilan dalam masyarakat. Salam, sampai bertemu kembali.